Ada saksi baru kasus Vina, ungkap informasi soal CCTV yang diamankan Ibtu Rudiana. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, membeberkan pihaknya mendapatkan informasi saksi baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016 silam. Menurut Tony, saksi baru ini belum pernah muncul sama sekali di hadapan publik. Saksi tersebut memberikan informasi kepada Tony terkait rekaman CCTV yang diamankan oleh ayah kandung Eki, Ibtu Rudiana, dan anggota Polres Cirebon. Pada Agustus tahun 2016 silam, terdapat 7 kamera CCTV yang tersebar di Jalan Perjuangan hingga flyover Talun. Sementara, jenazah Vina dan Eki pertama kali ditemukan di sekitar flyover Talun. Namun, dari kesaksian 2 anggota Polres Cirebon yang tertuang di putusan pengadilan, CCTV itu tidak bisa diakses. Dari pengakuan saksi baru ini, Tony menyebut ada CCTV di flyover Talun dan jika itu dibuka maka akan terlihat siapa pelaku yang membuang jenazah Vina dan Eki. Saya buka saja, saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul tapi seseorang itu berada di TKP. CCTV itu ada di jembatan atau flyover, kalau itu dibuka maka yang membuang mayat itu kelihatan. Kalau CCTV itu dibuka, bisa saja pelakunya itu bukan yang ditangkap, kata Tony, dikutip Tribun Jakarta dari YouTube iNews TV, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Tony menyebut, saksi baru ini mengatakan kepadanya, Ibtu Rudiana dan rekannya lah yang mengamankan 2 CCTV di lokasi kejadian. Diketahui, 2 CCTV tersebut menghadap ke lokasi penemuan Vina dan Eki. Rekaman CCTV itu juga merekam secara jelas detik-detik sebelum jenazah Eki dan Vina ditemukan di atas flyover Talun. Sehingga Tony menilai, Ibtu Rudiana dan rekannya bisa menjadi salah satu kunci terkuaknya tragedi pembunuhan Vina dan Eki. Menurut keterangan saksi yang belum mau muncul, menginformasikan kepada saya, CCTV yang diamankan itu ada 2, yang menghadap ke jalan raya, akan kelihatan pembuangan mayat itu, di depan minimarket, menunggu jalanan sepi, baru dibuang mayat, kuncinya ada di Pak Rudiana dan 2 saksi yang tertuang di putusan pengadilan, jelas Tony. Makam Eki mendadak dijaga orang suruhan, dilarang ambil foto dan video. Kondisi makam Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di Cirebon terungkap. Makam Eki yang berada di tempat pemakaman umum, TPU, Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku mendapat tugas khusus untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dilihat Tribun News Bogor dari akun TikTok, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya di sini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar peziarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya mah minta maaf, bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Peggy Setiawan, 27. Ternyata diam-diam masih intens berkomunikasi dengan Jihan Anjani Putri, 23. Sang kuli bangunan bahkan kerap chat dan video call dengan TikToker cantik. Hubungan keduanya itu dibocorkan ayah Jihan, Coki Mahesa, 43, saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Sampai detik ini pun antara Jihan dengan Peggy masih kontak-kontakan. Kadang video call, kadang chat-chatan, bercandaan segala macam, itu masih terjadi, kata Coki. Coki mengatakan, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Coki menghargai kesibukan yang bersangkutan, sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya antara Peggy dan Jihan bisa kembali terjadi. Sementara itu, terkait niat Coki menjadikan Peggy menantu, sampai saat ini masih belum ada jawaban yang jelas dari sang pemuda. Hanya saja, Coki tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan, dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau dari Peggy sendiri, responnya positif. Intinya ya memang saya juga memaklumi dia kalau dia mau fokusin kerjasama pendidikan dulu.
It's okay, nggak ada masalah dan saya pun nggak ada paksaan, kata Choki. Peggy pun menjawab isu perjodohannya dengan Jihan saat bicara di kanal YouTube, Dr. Richard Lee, MARS, yang tayang Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Mulanya Richard Lee sebagai host bertanya, Peggy katanya kamu dijodohin, sama siapa? Tanya Richard Lee. Korban salah tangkap kasus Vina Cirebon itu pun menjawab sambil tersipu. Iya itu ada sih salah satu, kemarin juga ketemu di daerah Cikini itu makan bareng. TikToker sih katanya, kata Peggy tersenyum. Peggy pun lanjut menceritakan, perjodohan dirinya dengan Jihan berkat nazar ayahnya. Beliau itu punya nazar bahwa saya bebas itu nanti mau jodohin anaknya dengan saya seperti itu, kata Peggy. Richard Lee pun penasaran soal sikap Peggy setelah dijodohkan dengan gadis yang aktif posting video di TikTok @spamjehan itu. Kamu mau gak tapi? Tanya Richard Lee. Peggy mengaku berserah. Ia tidak sedang mencari jodoh. Serahin aja sama yang di atas sih karena saya belum sempat kepikiran itu sih, kata Peggy. Saat ini ia masih ingin bekerja demi membiayai pendidikan adiknya. Sebagai sulung, Peggy mempunyai seorang adik laki-laki bernama Robi, dan 2 adik perempuan, Luciana dan Ameliana. Saya kan kembali lagi, yang pertama keluarga dulu. Kan adik-adik saya belum tamat semua sekolahnya. Jadi saya mau tamatin adik-adik saya dulu. Nanti kalau mereka sudah tamat, sudah nyari kerja, setidaknya mereka kan bisa lebih baik dari saya lah dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal bisa membahagiakan keluarga. Nah setelah itu baru saya mikirin, kedepannya seperti apa buat saya, seperti itu sih, papar Peggy. Richard Lee yang mendengar jawaban Peggy sampai geleng-geleng kepala terkagum. Luar biasa Peggy, kata Richard Lee. Ini gambaran di saya kalau orang baik itu dan orang benar itu akan punya nasib yang baik dan nasib yang benar walaupun kamu satu dari sekian ratusan ribu orang atau jutaan orang yang saya kenal. Lanjut. Simpang siur perjodohan Peggy Setiawan dengan tiktokers Jihan Anjani Putri nampaknya memiliki titik terang. Pasalnya, setelah diisukan perjodohan itu jadi skandal, Peggy Setiawan ternyata diam-diam makin intens berkomunikasi dengan Jihan. Bahkan keduanya kerap chattingan hingga video call. Hubungan keduanya itu dibocorkan oleh ayah Jihan, Choki Mahesa pada Kamis 18 Juli lalu. Choki menyebut, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choki menghargai kesibukan Peggy sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Sementara terkait perjodohan, sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari kuli bangunan itu. Choki mengaku tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan dan tetap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Choki Mahesa, ayah dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan banyak kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Choki mengaku pernah bernasib sama seperti Peggy, yakni menjadi korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang tak pernah dilakukannya. Choki menceritakan, sekitar tahun 2006, ia pernah ditangkap polisi ketika sedang bekerja di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, Choki ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pencurian mesin percetakan dari salah satu ruko di Penjaringan. Tak cuma pengalaman menjadi korban salah tangkap, Choki mengaku punya banyak kesamaan lain dengan Peggy. Misalnya, dalam hal makanan favorit, Choki mengaku sangat menyukai tempe orek sama seperti Peggy. Dengan segala kesamaan yang Choki lihat pada diri Peggy, ia pun meyakini pemuda itu sangat cocok untuk dijadikan menantu alias menikahi anaknya Jihan. Ketika saya melihat Peggy dan mengikuti alur beritanya dari awal sampai kebebasan dia, kok seperti saya melihat ketika saya melihat dia tuh seperti saya melihat diri saya sendiri gitu. Yang mana banyak sekali kesamaan-kesamaan di dalam hidupnya dia itu sebelumnya udah terjadi sama saya. Apa aja, Bang? Contohnya yang pertama, dia ibaratnya korban broken home ya,
tahu lah ya. Katanya dia ditinggal sama bapaknya dan saya juga sama ditinggal bapaknya dari kecil. Nah, ketika dia datang ke rumahnya bapaknya dan disuruh bilang kalau dia ponakannya, itu pun sebelumnya sudah terjadi sama saya. Waktu saya datang ke rumah bapak saya disuruh mengaku kalau saya ini ponakannya. Nah, kelanjutannya lagi, dia sebagai korban salah tangkap. Nah, sebelumnya pun saya sudah pernah ngalamin. Bang Coki ini salah tangkap juga atau gimana? Iya, salah tangkap juga. Itu tahun 2006 atau 2005, saya lupa sih. Nah, itu. Nah, terus dari hobi atau dari Tapi Bang, yang salah tangkap tadi 2005-2006 itu di mana dan kasus apa waktu itu, Bang? itu ketangkapnya di Penjaringan. Duit kasusnya itu mesin percetakan. Jadi pencurian mesin percetakan. Nah, memang waktu itu saya ditelepon sama teman saya untuk bantuin ngangkat barang, katanya karena barangnya berat. Setelah saya datang, saya bantuin, tiba-tiba ya itu langsung disergap. Jadi saya bingung, bahkan saya sempat apaan sih, bercanda aja main jangan bergerak, jangan begitu. Itu waktu itu sempat di penjara kan kayak gimana? Ya, sempat di penjara, cuman nggak lama memang, hanya beberapa hari saja. Dan ketika di penjara pun, di dalam penjara itu ya, sama dengan Peggy, diperlakukan dengan sangat baik oleh para tahanan-tahanan yang ada di dalam. Dan itu pun sebelumnya udah saya alamin, mereka semua pada baik semua sama saya. Kesamaan apa lagi Bang yang Abang lihat? Dari kesukaan makanan, dia katanya suka makan tempe orek sambal. Saya pertama merantau ke Jakarta tahun 1999. Oke.